Surabaya, kota yang dikenal ramai, modern, dan penuh dengan hiruk-pikuk kehidupan. Tapi di balik gemerlap lampu kota dan wangi rempah di warung-warungnya, tersimpan kisah yang tak pernah terucap. Kisah tentang sebuah warung rawon yang selalu ramai, bahkan di jam-jam tak masuk akal. Orang-orang bilang, dagingnya empuk, kuahnya pekat, dan aromanya seakan memanggil dari jarak puluhan meter. Tapi di balik semua itu, tersimpan rahasia yang hanya diketahui oleh pemiliknya, dan sesuatu yang bukan dari dunia kita. Malam hari, ketika warung itu sudah tutup, ada bau anyir yang samar-samar tercium dari dapur. Tak semua orang menyadarinya, tapi bagi mereka yang peka, itu bukan bau daging sapi biasa. Ada bisik-bisik yang mengatakan pemilik warung ini pernah melakukan perjanjian. Perjanjian yang membayar kesuksesan dengan sesuatu yang lebih berharga dari sekadar uang. Konon, ada malam tertentu, ketika seseorang berdiri di dapur itu sendirian, ia akan melihat bayangan tinggi hitam tanpa wajah, hanya menatap siala naga, janji. Dan setiap kali itu terjadi, keesokan harinya, rawon yang disajikan terasa jauh lebih lezat. Tapi entah, apakah benar-benar aman untuk dimakan? Inilah kisah pesugihan rawon di Surabaya. Namanya Haji Roni. Di kalangan tetangga, dia dikenal sebagai sosok yang ramah, murah senyum, dan tak pernah sungkan membantu orang lain. Usianya sekitar 55 tahun, tubuhnya agak berisi, dengan wajah bundar yang selalu terlihat cerah. Ia kerap mengenakan peci hitam sederhana dan sarung kotak-kotak, terutama saat berada di luar rumah. Di matanya, ada sorot tenang-tenang yang kadang terlalu tenang, seperti seseorang yang sudah terbiasa menyimpan banyak rahasia. Lahir di sebuah kampung kecil di pinggiran Gresik, Haji Roni bukan berasal dari keluarga berada. Ayahnya seorang buruh pelabuhan, ibunya hanya membuka warung kopi sederhana di depan rumah. Sejak kecil, ia terbiasa hidup pas-pasan. Ia belajar menghemat, menahan lapar, dan bekerja keras untuk membantu keluarganya. Meski begitu, ada satu sifat yang menonjol dari dirinya, ambisi. Di balik senyum lembutnya, ada keinginan besar untuk memiliki hidup yang jauh lebih baik daripada masa kecilnya. Di usia remaknya, Haji Roni merantau ke Surabaya. Awalnya ia menjadi kuli angkut di pasar, kemudian bekerja di warung makan milik orang. Lain dari situ, ia mulai mengenal bumbu bambu dapur, cara memasak, dan selek-belok dunia kuliner. Ia pandai bergaul, sehingga cepat dipercaya oleh pemilik warung. Tapi yang paling ia ingat adalah wangi kuah rawon yang selalu memenuhi udara setiap pagi. Wangi yang menempel di ingatannya menjadi obsesi yang perlahan tumbuh. Setelah bertahan-tahan bekerja, ia memberanikan diri membuka warung kecil. Hanya meja kayu, beberapa bangku panjang, dan tungku sederhana. Di awal, usahanya berjalan biasa saja. Pembeli datang dan pergi, tak ada yang istimewa. Kadang, dalam sehari, ia hanya menjual 5 atau 6 porsi. Namun, Haji Roni tidak menyerah. Ia yakin suatu hari, warungnya akan dikenal banyak orang. Itu terdengar wajar. Tapi jika melihat tatapan matanya saat berbicara tentang masa depan, ada kilatan aneh di sana, kilatan yang membuat beberapa orang merasa tak nyaman. Seiring waktu, orang mulai memperhatikan satu hal. Haji Roni jarang sekali terlihat lelah. Meski bekerja dari subuh hingga malam, ia tetap segar. Bahkan, ada yang mengatakan pernah melihatnya berkeliaran di pasar dini hari, hanya untuk kemudian mendapati warungnya buka tepat waktu seperti biasa. Ia jarang berbicara tentang keluarganya. Tidak ada yang benar-benar tahu di mana istrinya, atau apakah ia punya anak. Seolah-olah kehidupannya hanya berputar di sekitar warung rawon itu. Beberapa orang tua di kampung pernah bercerita bahwa di masa mudanya, Haji Roni dikenal berani mencoba hal-hal yang orang lain anggap berbahaya. Ia tak ragu pergi ke tempat-tempat yang katanya angker, atau mencari cara cepat untuk meraih sesuatu. Pernah sekali, seorang teman lamanya bercerita bahwa Haji Roni pernah hilang selama 3 hari saat bekerja di pelabuhan. Ketika kembali, ia tak banyak bicara. Hanya membawa sebuah tas kecil berisi peralatan dapur yang tampak sangat tua. Katanya, itu hadiah dari seorang kawan lama. Mungkin itulah titik awal perubahan hidupnya. Warung yang tadinya sepi, perlahan menjadi ramai. Bukan hanya ramai, tapi selalu penuh. Orang-orang dari luar kota datang hanya untuk mencicipi rawonnya.
Dagingnya empuk seperti dimasak selama berjam-jam. Kuahnya hitam pekat dengan aroma yang seakan merasuk ke dalam ingatan. Dan yang paling aneh, meski ramai setiap hari, Haji Roni tidak pernah terlihat panik atau kelelahan. Ia melayani setiap pembeli dengan senyum, seolah tak ada beban di pundaknya. Namun, ada hal lain yang tak banyak orang sadari. Beberapa kali, di jam-jam tertentu, warungnya tutup lebih awal tanpa alasan jelas. Kadang, dari dalam terdengar suara seperti orang sedang berbicara pelan, tapi jika diperhatikan, suara itu bukan bahasa yang dikenali. Ada juga pegawai yang hanya bekerja sebentar, lalu tiba-tiba berhenti tanpa pamit. Mereka yang berani bicara mengatakan, ada aturan yang harus diikuti di warung itu. Aturan yang tidak masuk akal, seperti tidak boleh melihat ke dapur saat tengah malam, atau tidak boleh memakan daging yang sudah disisihkan di panci tertentu. Meski begitu, citra Haji Roni di mata masyarakat tetap baik. Ia sering menyumbang untuk kegiatan kampung, ikut membantu pembangunan masjid, dan tak pernah menolak memberi makan orang yang kelaparan. Semua itu membuat orang sulit percaya jika ada gosip miring tentang dirinya. Lagi pula, siapa yang mau menuduh seorang haji yang terlihat begitu dermawan? Tapi bagi mereka yang cukup peka, ada aura ganjil yang mengelilinginya, seolah di balik kebaikan yang ia tunjukkan, ada sesuatu yang selalu menuntut. Sesuatu yang tak. Mereka yang pernah bertemu matanya secara langsung, terkadang merasa seperti dilihat dari balik tirai tipis pandangan yang hangat. Tapi di kedalaman sana, ada kegelapan yang tak bisa dijelaskan. Dan itulah Haji Roni, seorang lelaki yang membangun hidupnya dari bawah, yang dikenal baik hati oleh banyak orang, namun menyimpan rahasia yang hanya diketahui oleh dirinya. Dan entah apa yang menemaninya setiap malam. Warung rawon milik Haji Roni bermula dari sebuah bangunan kecil di tepi jalan yang tidak terlalu ramai di Surabaya. Hanya sebuah kios berdinding kayu lapuk dengan atap seng yang sudah berkarat di beberapa bagian. Tidak ada papan nama mencolok, hanya tulisan sederhana di sebuah papan triplek yang dipaku miring. Rawon Haji Roni. Siapapun yang lewat mungkin akan mengira ini hanya warung makan biasa, bahkan cenderung seadanya. Ketika pertama kali dibuka, tak banyak yang datang. Lokasinya kalah strategis dibandingkan warung lain yang sudah terkenal. Dagingnya saat itu biasa saja. Kuahnya pun belum memiliki rasa pekat yang akan membuatnya melegenda kelak. Haji Roni memasak sendiri, dibantu seorang pegawai muda bernama Amin yang bertugas mencuci piring dan melayani pembeli. Mereka bekerja dari pagi hingga sore, kadang malam jika ada pesanan. Namun, meski terlihat biasa, ada satu kebiasaan aneh yang dilakukan Haji Roni sejak awal. Setiap malam, selepas warung tutup, ia akan mengunci pintu rapat-rapat, menutup semua tirai, lalu memasak kembali di dapur sendirian. Ia memanaskan panci besar yang tadi siang sudah dipakai, lalu menambahkan bahan-bahan yang tidak pernah Amin lihat dibeli di pasar. Saat Amin bertanya, Haji Roni hanya tersenyum dan berkata, "Ini bumbu keluarga, tidak dijual dimanapun." Awal mula perubahan besar itu terjadi sekitar 3 bulan setelah warung dibuka. Hari itu, entah mengapa, dari pagi buta sudah ada beberapa orang yang berdiri di depan warung sebelum pintu dibuka. Mereka datang bukan dari sekitar sini, ada yang dari Sidoarjo, Gresik, bahkan Malang. Semua bilang mendengar kabar tentang rawon Haji Roni yang beda dari yang lain. Padahal, sebelumnya tak ada yang membicarakan warung ini. Sejak hari itu, antrian semakin panjang. Orang rela menunggu berjam-jam hanya untuk mendapatkan satu mangkuk rawon. Rasa dagingnya empuk seperti dimasak semalaman. Kuahnya hitam pekat dengan aroma rempah yang entah kenapa seperti mengikat orang yang mencicipinya. Pembeli sering berkata bahwa sekali makan di sini akan sulit mencari rawon lain yang rasanya sama. Ada yang bercanda bilang kalau rasa rawon ini bikin ketagihan seperti orang candu. Tapi kalau diperhatikan baik-baik, ada nada serius di balik ucapan itu. Beberapa tetangga mulai curiga. Bagaimana mungkin sebuah warung yang awalnya sepi dalam waktu singkat bisa menjadi begitu terkenal tanpa promosi? Apalagi bahan-bahan yang dipakai selalu segar dan berkualitas, padahal harga jualnya tetap murah. Ada yang berseloroh bahwa Haji Roni punya pemasok rahasia. Namun, desas-desus lain yang lebih gelap mulai terdengar. Katanya, ia tidak membeli semua bahan itu dari pasar. Ada yang datang dengan cara lain,
Kecurigaan semakin menguat ketika beberapa orang mengaku pernah melihat Haji Roni keluar dari warung di tengah malam, membawa kantong besar yang meneteskan cairan gelap. Ia berjalan cepat ke arah gang sempit di belakang warung, lalu menghilang. Tidak ada yang berani menegurnya, entah karena rasa sungkan pada seorang haji, atau karena perasaan aneh yang muncul setiap kali berada di dekatnya. Meski begitu, sebagian besar orang memilih menutup telinga. Lagi pula, siapa yang mau merusak kenikmatan rawon yang begitu lezat? Setiap sendok kuahnya seperti menyelimuti lidah, meninggalkan rasa hangat yang membuat tubuh nyaman. Bahkan, ada pembeli yang mengaku tidurnya lebih nyenyak setelah makan di sini. Tapi ada juga yang mengalami mimpi aneh. Berjalan di sebuah jalan gelap, diikuti langkah kaki lain di belakangnya, lalu mendengar suara lirih yang berkata, "Kau akan kembali, bukan?" Perubahan pada warung itu juga terlihat dari pegawainya. Amin, yang awalnya ceria, mulai terlihat pucat dan pendiam. Ia pernah mencoba menceritakan sesuatu kepada temannya, tapi kemudian langsung membatalkan ucapannya, seolah takut ada yang mendengar. Tak lama setelah itu, Amin berhenti bekerja. Ia pergi tanpa pamit, meninggalkan gajinya yang belum diambil. Setelah Amin pergi, Haji Roni bekerja sendiri. Anehnya, meski sendirian, ia mampu melayani pembeli yang jumlahnya semakin banyak. Pansi besar di dapurnya tidak pernah terlihat kosong, bahkan di jam-jam sibuk. Beberapa orang yang mencoba mengintip ke dapur mengatakan mereka melihat bayangan orang lain di sana. Padahal saat itu Haji Roni sendirian. Ada yang menggambarkan bayangan itu tinggi, kurus, dan kepalanya hampir menyentuh atap. Lama-kelamaan, warung ini menjadi legenda kecil di Surabaya. Banyak yang menganggapnya sebagai salah satu rawon terbaik di kota. Tapi bagi sebagian orang yang cukup berani memperhatikan lebih dalam, ada sesuatu yang tidak beres di balik kesuksesan ini. Mereka mulai mengaitkan perubahan mendadak warung itu dengan masa lalu Haji Roni yang misterius, terutama kisah hilangnya dia selama 3 hari bertahun-tahun lalu, dan kawan lama yang memberinya peralatan dapur tua. Warung itu terus beroperasi, dan setiap harinya semakin ramai. Tapi setiap kali bau anyir samar tercium di dekat dapur, atau suara lirih terdengar dari balik pintu yang tertutup, beberapa orang memilih pergi tanpa memesan. Mereka tahu ada harga yang dibayar untuk rasa yang begitu sempurna. Harga yang mungkin tak sanggup dibayar oleh semua orang. Dan dari sinilah awal mula legenda kelam rawon Haji Roni mulai tumbuh, menyebar dari mulut ke mulut, bercampur antara kekaguman dan ketakutan. Tidak ada yang bisa memastikan kapan tepatnya perubahan besar itu mulai terasa. Sebagian orang mengatakan semuanya dimulai setelah malam hujan deras di bulan Suro. Malam itu, hujan turun deras seperti langit menumpahkan seluruh isinya, dan petir menyambar berkali-kali, membuat listrik di daerah sekitar padam. Warung Haji Roni sudah tutup sejak sore. Namun ada beberapa orang yang mengaku melihat cahaya redup dari dalam, seperti nyala lampu minyak atau lilin. Keesokan harinya, suasana di warung itu berbeda. Entah bagaimana menjelaskannya, tapi aroma yang keluar dari dapurnya terasa lebih kuat, lebih menggoda dari sebelumnya. Bahkan dari jarak belasan meter, orang sudah bisa mencium wangi kuah rawon yang kental dan pekat. Pembeli yang datang hari itu terkejut. Rasa rawonnya benar-benar berubah. Dagingnya empuk luar biasa, seolah direbus berjam-jam dengan cara yang tidak biasa. Kuahnya memiliki kedalaman rasa yang sulit dijelaskan. Ada perpaduan gurih, manis, dan getir tipis yang anehnya membuat orang ingin menyendok lagi dan lagi. Awalnya, orang hanya berpikir Haji Roni menemukan resep baru. Tapi perubahan itu tidak berhenti di rasa saja. Jumlah pembeli mulai meningkat drastis. Orang-orang yang sebelumnya tidak pernah ke sini tiba-tiba saja muncul. Ada yang datang dari luar kota, bahkan dari luar provinsi. Mereka semua mengaku mendengar cerita yang sama. Rawon Haji Roni harus dicoba. Sekali makan, pasti akan kembali. Yang membuat heran, kabar itu menyebar begitu cepat. Seakan ada yang sengaja membisikkannya ke telinga orang-orang tertentu. Tidak ada iklan, tidak ada promosi, namun setiap hari jumlah pembeli bertambah. Bahkan pada minggu-minggu berikutnya, warung itu mulai buka lebih malam. Anehnya, meski sudah larut, pembeli tetap berdatangan, dan mereka yang makan di malam hari sering mengaku merasakan sensasi berbeda. Rasa rawon yang lebih kuat, lebih menyentuh lidah dan hati,
seolah ada yang meresap sampai ke dalam kepala. Namun, bersama rasa kagum itu, muncul pula cerita-cerita aneh. Beberapa pembeli mengaku setelah makan di sana, mereka mengalami mimpi ganjil. Mimpi berjalan di lorong sempit yang gelap, dengan langkah kaki lain mengikutinya. Kadang ada suara berat yang berbisik di telinga. Kau akan kembali kan? Anehnya, meski mimpi itu membuat mereka terbangun ketakutan, keesokan harinya mereka justru merasa terdorong untuk kembali makan di warung itu. Di balik dapur, perubahan juga terasa. Pegawai baru yang direkrut setelah kepergian Amin hanya bertahan sebentar. Mereka mengeluh tentang aturan aneh yang diberlakukan Haji Roni. Tidak boleh masuk dapur setelah jam 10 malam. Tidak boleh membuka panci besar di sudut ruangan. Dan tidak boleh berbicara jika mendengar suara-suara di luar jendela dapur. Mereka yang melanggar aturan itu, katanya, mengalami hal-hal aneh mulai dari pusing mendadak, mimisan, sampai pingsan tanpa sebab. Ada satu kisah yang membuat bulu kuduk merinding. Seorang pegawai muda hanya bekerja seminggu, penasaran dengan isi panci besar yang selalu ditutup rapat di pojok dapur. Malam itu, saat Haji Roni keluar sebentar, ia mendekat dan membuka tutup panci. Yang ia lihat membuatnya berteriak, meski tak ada yang tahu apa yang sebenarnya ia lihat. Sejak saat itu, ia tidak pernah kembali bekerja, dan keluarganya mengatakan ia sering mengigau, menyebut kata mata. Terlalu banyak mata. Tetangga yang rumahnya bersebelahan dengan warung pun mulai memperhatikan perubahan lain. Di tertentu, terutama malam Jumat Kliwon, mereka mendengar suara seperti orang membaca sesuatu dengan nada berat dan pelan, bercampur dengan bunyi panci berguncang. Kadang, terdengar pula langkah kaki yang terlalu berat untuk ukuran manusia, berjalan di halaman belakang. Meski semua cerita itu beredar, warung tetap semakin ramai. Orang-orang seperti tak peduli, atau mungkin tak mau peduli, asalkan bisa mencicipi rawon yang katanya tak ada tandingannya. Bahkan, ada pembeli yang datang 3 kali sehari. Beberapa di antaranya tampak makin kurus, wajahnya pucat, tapi matanya berbinar setiap kali menyendok kuah hitam itu. Bogi Haji Roni. Perubahan ini tampak seperti berkah. Ia semakin sering terlihat mengenakan baju baru, jam tangan mahal, dan bahkan membeli motor besar. Tapi yang aneh, meski uangnya jelas melimpah, ia tetap tinggal di rumah sederhana di belakang warung. Orang mengira itu tanda kerendahan hati, tapi ada pula yang berpendapat ia sengaja tetap tinggal di sana karena sesuatu yang tinggal bersamanya tidak bisa pergi terlalu jauh dari luar. Semua ini terlihat seperti kesuksesan mendadak yang membanggakan, tapi bagi mereka yang peka, ada tanda-tanda bahwa perubahan ini bukan datang dari kerja keras semata. Ada sesuatu yang lebih, sesuatu yang tak kasat mata, tapi bisa dirasakan. Dan setiap mangkuk rawon yang disajikan, mungkin bukan hanya berisi daging, kuah, dan bumbu, tapi juga bagian dari perjanjian yang tidak pernah diucapkan dengan lantang. Perubahan yang tiba-tiba ini bukanlah sekadar keberuntungan. Ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap dan jauh lebih berbahaya. Di sebuah kampung yang tak jauh dari warung rawon Haji Roni, mulai terdengar bisik-bisik yang tak biasa. Awalnya hanya sekadar omongan ringan antar tetangga, lalu berkembang menjadi cerita yang mengerikan. Orang-orang mulai bertanya-tanya, ada apa sebenarnya di balik warung yang kini selalu dipenuhi pengunjung itu? Malam demi malam, kabar mulai menyebar bahwa ada sesuatu yang tidak wajar dengan warung rawon itu. Bukan hanya soal rasa yang luar biasa, tapi juga tentang apa yang terjadi ketika warung itu sudah tutup dan sepi. Beberapa warga mengaku mendengar suara aneh dari dalam dapur yang tertutup rapat. Suara bisikan pelan, seperti orang membaca mantra dalam bahasa yang tak mereka mengerti. Ada yang bilang pernah melihat bayangan gelap melintas cepat di halaman belakang warung, di mana biasanya tak ada siapapun lewat. Kadang bayangan itu berbentuk sosok tinggi kurus dengan kepala yang tampak tak berwajah, hanya hitam pekat dan membayang. Setiap kali bayangan itu muncul, udara di sekitar terasa dingin, menusuk tulang. Meski malam itu sedang panas terik, tetangga sebelah rumah Haji Roni yang bernama Pak Sugi mulai merasa tidak nyaman. Suatu malam, saat pulang dari masjid, ia melihat Haji Roni keluar dari warung dengan wajah tenang, tapi matanya berbeda. Matanya seperti menyimpan rahasia berat.
dengan sorot yang dingin dan tajam. Pak Sugi mengaku merinding sampai ke tulang, seolah melihat sesuatu yang bukan milik dunia ini. Cerita lain datang dari ibu-ibu yang biasa belanja di pasar. Mereka bilang pernah mendengar Haji Roni berbicara sendiri di dapur, membalas suara yang tak terdengar orang lain. Kadang suara itu berisi permintaan, kadang ancaman, dan kadang janji yang tidak pernah ditepati. Bahkan ada yang mengatakan Haji Roni kadang membawa sesajen kecil berupa bunga dan dupa ke dalam dapur saat malam Jumat Kliwon. Ritual yang selama ini dianggap penuh misteri dan kekuatan magis. Namun yang paling mengejutkan adalah gosip tentang pegawai warung. Salah satu pegawai baru yang hanya bertahan beberapa hari mengaku sering diganggu oleh sesuatu yang tak kasat mata. Ia merasakan tangan dingin yang menorik-nerik bajunya di dapur saat ia sendirian, atau suara langkah kaki yang mengikuti kemanapun ia pergi. Malam terakhirnya bekerja, ia terlihat ketakutan dan berbisik kepada teman dekatnya bahwa ia tidak tahan. Lagi, keesokan harinya, ia menghilang tanpa kabar. Bisik-bisik itu pun menyebar di pasar, warung kopi, dan bahkan di masjid sekitar. Ada yang menganggap cerita itu cuma mitos atau kebohongan, tapi tak sedikit yang percaya bahwa ada harga mahal yang dibayar Haji Roni untuk kesuksesan warungnya. Mereka mulai mengaitkan rawon yang luar biasa itu dengan pesugihan perjanjian, dengan kekuatan gelap untuk mendapatkan kekayaan dan keberuntungan dengan cara yang tidak biasa. Beberapa orang yang penasaran bahkan mencoba mendekati warung setelah tutup, berharap melihat sendiri apa yang terjadi. Tapi yang mereka dapatkan hanyalah hawa dingin yang menusuk dan keheningan yang mencekam. Tak jarang pula mereka mendengar suara tawa pelan, suara isak tangis yang tertahan, atau dentingan alat dapur yang jatuh tanpa ada yang menyentuh. Di balik semua itu, Haji Roni tetap menjaga wajah ramahnya di depan umum. Ia tak pernah membicarakan gosip yang beredar dan tetap beraktivitas seperti biasa. Tapi bagi yang mengenalnya lebih dekat, ada perubahan halus yang sulit dijelaskan. Cara ia berbicara, cara ia memandang orang, bahkan cara ia bergerak. Seolah-olah ada sesuatu yang mengendalikan dirinya dari balik bayang-bayang gelap. Bisik-bisik warga ini bukan hanya sekadar rumor kosong. Mereka adalah tanda bahwa sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap sedang mengintai di balik warung rawon. Sederhana di Surabaya itu, cerita tentang warung rawon milik Haji Roni tak hanya berhenti pada bisik-bisik warga. Ada satu kisah yang tak pernah diceritakan secara terbuka, namun tersebar di kalangan terbatas. Kisah tentang pertemuan dengan sosok misterius yang menghantui malam-malam di sekitar warung itu. Beberapa orang yang pernah bekerja atau tinggal di dekat warung mengaku pernah melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Mereka menyebutnya sosok tinggi dan hitam pekat, berdiri diam di sudut halaman belakang, seolah menunggu sesuatu atau seseorang. Sosok itu tidak berbicara, tidak bergerak, hanya berdiri dengan kepala yang seolah tengadah dan tatapan kosong yang membuat bulu kuduk meremang. Kisah paling terkenal datang dari seorang pegawai lama warung yang memilih merahasiakan namanya. Ia bercerita bahwa suatu malam, saat sedang membersihkan dapur setelah tutup, ia mendengar suara langkah berat di luar. Ketika ia mengintip keluar, ia melihat sosok itu berdiri tepat di bawah lampu yang redup. Sosok itu setinggi 2 kali manusia. Biasa, kulitnya hitam seperti arang yang membara, dan matanya seperti 2 lubang gelap tanpa nyala kehidupan. Pegawai itu merasa takut luar biasa. Tubuhnya membeku, jantungnya berdetak kencang, namun ia tidak bisa bergerak. Sesak itu kemudian perlahan mengangkat tangan dan menunjuk ke arah dapur, seolah-olah memberi peringatan. Tidak lama kemudian, Haji Roni keluar dari dalam dengan wajah tenang, dan sosok itu menghilang begitu saja, seperti bayangan yang tersapu angin malam. Ada pula cerita dari seorang warga yang tinggal tak jauh dari warung. Ia pernah melihat Haji Roni berbicara dengan sosok itu, berdiri berhadapan dalam keheningan yang mencekam. Haji Roni tampak tenang, bahkan tersenyum samar, sementara sosok hitam itu hanya diam, seolah menunggu konfirmasi atau janji. Setelah beberapa menit, sosok itu menghilang ke dalam kegelapan malam tanpa suara. Warga itu mengatakan bahwa setelah pertemuan itu, Haji Roni berubah. Tatapannya menjadi lebih dingin, langkahnya lebih pasti, dan senyumannya tak lagi tulus seperti dulu. Ada aura yang berbeda, seperti ada sesuatu yang menyatu dalam dirinya.
sesuatu yang tidak terlihat tapi sangat kuat. Tidak hanya itu, ada saksi lain yang mengaku pernah mendengar pembicaraan mereka dari kejauhan. Kata-katanya samar, tapi cukup jelas untuk membuat orang merinding. Janjimu harus ditepati. Jangan pernah ingkar, atau akibatnya akan suara itu terputus. Seolah ada yang menahan kata terakhir agar tidak keluar. Kisah-kisah ini tentu saja membuat takut banyak orang. Beberapa pegawai keluar dari warung tanpa alasan jelas. Ada pula yang menghilang tiba-tiba. Mereka yang bertahan seringkali mengalami gangguan kesehatan atau mimpi buruk yang berulang. Bahkan ada yang mulai mengalami penglihatan aneh, melihat bayangan gelap di sudut ruangan, mendengar suara bisikan yang tidak bisa dimengerti. Meski demikian, Haji Roni tetap tak terlihat gentar. Ia melanjutkan usahanya dengan tenang, bahkan semakin sukses. Namun, ada yang menyebut bahwa kesuksesan itu bukan semata-mata karena kerja keras, melainkan hasil perjanjian dengan sosok hitam yang mengintai di balik layar kehidupan warung rawon. Orang-orang mulai percaya bahwa sosok misterius itu adalah makhluk dari dunia lain, penjaga perjanjian pesugihan yang telah mengikat Haji Roni dengan janji dan konsekuensi yang tak bisa dihindari. Pertemuan malam itu bukan sekadar ritual biasa, melainkan sebuah ikatan yang mengubah hidup Haji Roni selamanya. Dan setiap malam, saat lampu warung mulai redup dan suara langkah pelanggan mulai hilang, sosok itu kembali hadir, mengawasi, menunggu, memastikan bahwa perjanjian itu berjalan sesuai dengan aturan yang telah disepakati. Itulah sisi gelap yang tak pernah terlihat oleh mata biasa, sisi yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang cukup berani mengamati dan mendengar bisikan malam di balik harum rawon yang menggoda itu. Setiap malam Jumat Kliwon, suasana di sekitar warung rawon Haji Roni berubah menjadi hening dan penuh ketegangan. Di tengah gelap yang pekat, hanya terdengar suara angin berdesir dan gemerisik daun kering yang terbawa udara malam. Orang yang biasa lewat di sekitar sana mulai menghindari jalan itu, seolah-olah ada aura yang membuat mereka enggan melanjutkan perjalanan. Malam Jumat Kliwon bukan malam biasa. Di dunia Jawa, malam itu dikenal sebagai waktu di mana batas antara dunia manusia dan dunia gaib menjadi tipis. Banyak yang percaya di malam itu makhluk halus berkeliaran bebas dan kekuatan supranatural paling kuat hadir di balik warung rawon yang tampak sederhana. Haji Roni menyiapkan sebuah ritual yang hanya diketahui oleh dirinya sendiri. Ritual pesugihan yang konon memberinya kekayaan dan kesuksesan yang luar biasa. Namun dengan harga yang sangat mahal. Setelah semua pelanggan pulang dan warung terkunci rapat, Haji Roni masuk ke dapur dengan membawa beberapa sesaji. Ada bunga-bunga segar, kemenyan yang mulai mengepul, dan sebuah piring kecil berisi makanan yang tidak jelas bentuknya, seperti campuran daging dan rempah yang berwarna hitam pekat. Aroma kemenyan memenuhi ruangan, menambah suasana mistis dan menegangkan. Ia mulai membaca mantra-mantra dalam bahasa kuno yang jarang dipahami orang awam. Suaranya pelan, penuh penghayatan, seolah mengundang sesuatu dari alam lain untuk hadir. Di sudut dapur, sebuah panci besar yang biasanya dipakai memasak rawon, kini berisi cairan hitam kental yang berkilauan di bawah cahaya lilin. Menurut cerita, cairan itu bukan sekadar kuah rawon biasa, melainkan campuran dari berbagai bahan yang sudah melalui proses ritual khusus. Ada yang bilang bahan-bahan itu bukan semuanya berasal dari dunia manusia, ada sesuatu yang disembunyikan di dalamnya. Sesuatu yang memberi rasa dan keberuntungan luar biasa, tapi juga menanam kutukan. Ritual ini bukan hanya soal membaca mantra dan membakar kemenyan. Ada unsur perjanjian yang harus ditepati. Konon, Haji Roni harus menyerahkan sesuatu sebagai harga, sesuatu yang tidak bisa disebutkan secara jelas. Ada yang berbisik bahwa itu adalah jiwa atau energi hidup yang harus disumbangkan secara berkala agar warungnya tetap berjaya. Malam Jumat Kliwon itu menjadi sakral. Jika ritual ini tidak dilakukan dengan tepat, dikatakan bahwa nasib Haji Roni bisa berubah drastis dari kaya raya menjadi miskin, atau lebih buruk lagi, mengalami gangguan gaib yang tak terbayangkan. Di beberapa malam, warga sekitar mendengar suara aneh dari warung. Ada dentingan benda logam, suara bisikan tak jelas, dan terkadang suara tawa kecil yang menyeramkan. Beberapa berani mengintip dari jauh dan melihat sosok bayangan hitam yang berdiri tegak di sudut dapur.
mengawasi jalannya. Ritual, sosok itu tidak pernah terlihat jelas, namun kehadirannya selalu dirasakan. Ritual pesugihan yang dilakukan Haji Roni bukanlah rahasia yang bisa diungkap dengan mudah. Ia menutup ropit-ropit warungnya, menjaga agar tidak ada yang mengganggu proses tersebut. Pegawai pun dibuat tidak boleh masuk ke dapur saat malam Jumat Kliwon. Sebuah aturan yang selalu ditegakkan tanpa kompromi. Kesuksesan warung rawon itu bagai magnet yang menarik orang dari berbagai penjuru. Namun di balik kesuksesan itu, ada kegelapan yang terus mengintai, mengingatkan bahwa keberuntungan yang diperoleh bukan berasal dari usaha semata, tapi dari perjanjian gelap yang mengikat dan harus selalu dijaga. Dan seperti kata orang tua, setiap keberuntungan instan membawa harga yang tak terlihat, harga yang suatu saat bisa menjerat dan menghisap seluruh kehidupan yang pernah dimiliki. Seiring dengan berkembangnya warung rawon Haji Roni, kabar tentang kelezatan dan keajaiban rasa yang ditawarkannya menyebar semakin luas. Namun, di balik kesuksesan itu, tersimpan cerita kelam yang jarang terdengar kisah. Korban pertama yang menjadi tanda awal kegelapan yang menyelimuti tempat itu. Korban pertama bukanlah pelanggan, melainkan seorang pegawai muda bernama Amin. Ia adalah pria yang setia membantu Haji Roni sejak awal. Pegawai yang mengenal semua sudut dapur dan ritme kerja warung. Amin adalah sosok yang ceria dan penuh semangat, tapi belakangan mulai berubah. Wajahnya yang dulu berseri mulai menunjukkan kelelahan dan ketakutan yang sulit dijelaskan. Semua bermula ketika Amin mulai merasa ada sesuatu yang aneh di dapur saat malam hari. Suara-suara pelan, bisikan-bisikan yang tak masuk akal, dan bayangan gelap yang sering melintas di sudut pandangnya. Pada suatu malam, ia melihat sosok tinggi hitam berdiri diam, menatap tajam ke arahnya tanpa berkedip. Rasa takutnya tumbuh menjadi kegelisahan yang tak bisa ia tahan malam itu. Setelah warung tutup dan semua orang pulang, Amin memutuskan untuk mengintip ke panci besar yang biasa digunakan Haji Roni untuk memasak rawon. Ia merasa ada rahasia besar yang tersembunyi di sana. Dengan tangan gemetar, ia membuka tutup panci itu dan terkejut melihat isi yang gelap dan aneh campuran cairan kental dan sesuatu yang bergerak-gerak perlahan. Ketika ia menutup kembali panci itu, suara langkah berat terdengar mendekat. Ia menoleh dan melihat sosok hitam yang sama berdiri di belakangnya. Tubuhnya kuku, napas tersengal-sengal. Sosok itu tidak berkata apa-apa, hanya mengulurkan tangan dan mengusap kepala Amin dengan dingin yang menusuk. Keesokan harinya, Amin terlihat sangat berbeda. Ia pucat, matanya merah dan sembab, dan ia sering bergumam dalam tidur. Teman-temannya mulai khawatir, namun ia enggan bercerita. Beberapa kali ia mencoba berhenti bekerja, tapi selalu kembali dengan alasan tak jelas. Pada malam Jumat Kliwon berikutnya, Amin menghilang secara misterius. Warung malam itu sunyi, dan keesokan harinya hanya ditemukan sepotong kain lusuh di dekat sumur belakang warung. Tidak ada jejak Amin, tidak ada tanda kekerasan, hanya hilang begitu saja seperti ditelan bumi. Seiring waktu, pegawai lain yang bekerja di warung mulai merasakan hal serupa, ketakutan yang tak terjelaskan, gangguan tidur, dan mimpi buruk yang berulang. Beberapa dari mereka memilih pergi, meninggalkan gaji yang belum diambil. Kehilangan Amin menjadi peringatan pertama yang nyata bagi siapapun yang berani menjejakkan kaki di warung itu. Namun, bagi Haji Roni, itu hanyalah harga yang harus dibayar untuk mempertahankan kesuksesan yang telah diraih. Kisah korban pertama ini terus menjadi bayangan kelam yang menyelimuti warung rawon di Surabaya itu. Sebuah peringatan bahwa di balik kelezatan dan kemakmuran, ada kegelapan yang mengintai, menunggu untuk menelan siapa saja yang terlalu dekat. Setelah kabar tentang hilangnya Amin menyebar, warung rawon milik Haji Roni bukan lagi sekadar tempat makan biasa. Orang-orang mulai berbicara dengan suara berbisik, menanyakan apakah semua kejadian aneh itu benar-benar berhubungan dengan warung tersebut. Mereka yang berani dan penasaran tetap datang, tapi tak sedikit pula yang mulai merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ada yang mengatakan bahwa setelah makan di warung itu, kehidupan mereka berubah bukan hanya soal kesehatan fisik, tapi juga nasib dan jiwa. Salah satu tanda yang paling sering diceritakan adalah mimpi buruk yang datang berulang kali. Mereka yang sudah pernah mencicipi rawon itu mengaku bermimpi tentang bayangan hitam yang selalu mengintai. Suara-suara aneh yang memanggil dari kegelapan,
atau terjebak dalam lorong panjang tanpa ujung. Mimpi itu begitu nyata, membuat mereka terbangun dengan keringat dingin dan jantung berdebar. Tidak hanya mimpi, ada juga yang merasakan perubahan fisik. Beberapa pembeli mulai mengalami sakit kepala hebat, nyeri tanpa sebab, dan rasa lelah yang tak kunjung hilang. Tubuh mereka terasa berat, seolah ditarik ke bawah oleh sesuatu yang tak terlihat. Ada pula yang mengalami gangguan penglihatan, melihat bayangan samar di sudut ruangan atau sosok hitam melintas cepat. Cerita paling menyeramkan datang dari seorang ibu muda yang tinggal tak jauh dari warung. Ia membawa anaknya yang tiba-tiba demam tinggi setelah makan di warung itu. Demam tak kunjung turun selama berhari-hari, dan malam-malamnya dipenuhi teriakan dan tangisan tanpa alasan jelas. Dokter pun bingung, karena secara medis tidak ditemukan penyebab pasti. Orang-orang mulai menyebut semua itu sebagai tanda-tanda kutukan. Kutukan yang melekat pada warung rawon dan siapapun yang terlalu dekat dengannya. Mereka percaya bahwa pesugihan yang dilakukan oleh Haji Roni bukan hanya sekadar perjanjian biasa, tapi mengundang energi gelap yang tidak bisa ditolak. Tak sedikit pula yang mulai menjauhi warung itu, memilih memasak sendiri di rumah atau mencari alternatif lain. Namun, bagi yang sudah terikat, seperti tertarik magnet yang sulit dilepaskan, beberapa dari mereka kembali dengan alasan rasa rawon itu tak bisa ditandingi, walau dalam hati mereka tahu risiko yang harus dihadapi. Di antara warga, muncul pula cerita tentang penampakan sosok gelap yang berkeliaran di sekitar warung. Kadang terdengar suara tawa kecil yang mengganggu, atau bisikan-bisikan pelan yang menyerukan nama seseorang. Mereka yang mendengar suara itu merasa seolah ada yang mengintai dan menunggu kesempatan. Malam hari menjadi waktu yang paling menakutkan. Jalanan di sekitar warung sepi, tapi udara terasa berat dan dingin. Beberapa orang mengaku pernah melihat cahaya redup di dalam warung padahal sudah tutup, atau bayangan gelap yang menempel di dinding. Semua tanda ini bukan kebetulan, mereka adalah peringatan halus dari dunia lain, memperingatkan bahwa ada sesuatu yang salah, sesuatu yang berbahaya. Manusia seringkali mengabaikan peringatan itu demi keinginan dan nafsu yang sulit ditahan. Dan di balik semua itu, Haji Roni tetap berjalan tenang, seolah tak terganggu oleh kutukan yang mengelilingi warungnya. Mungkin ia sudah terbiasa, atau mungkin ia sendiri adalah bagian dari kutukan itu. Akhir nasib Haji Roni adalah sebuah misteri yang hingga kini belum terungkap secara jelas, seperti cerita-cerita kelam yang menyelimuti warung rawon miliknya. Nasibnya pun menjadi bagian dari legenda yang berputar di antara bisik-bisik warga dan bayang-bayang gelap yang mengelilingi tempat itu beberapa tahun. Setelah warungnya mencapai puncak kejayaan, kabar mulai beredar bahwa Haji Roni tidak lagi terlihat di warungnya. Orang-orang yang datang sering menemukan warung dalam keadaan tertutup rapat, dengan bau anyir samar tercium dari dalam. Papan nama yang dulu sederhana itu mulai terlihat usang dan mulai lepas dari tempatnya, seolah tak terawat. Orang-orang bertanya-tanya, kemana perginya sang pemilik warung? Ada yang bilang ia pergi merantau ke kota lain, mencari keberuntungan baru. Namun, ada juga yang mengatakan ia tidak pernah pergi jauh, bahkan tidak pernah meninggalkan warung itu sama sekali, tapi berubah menjadi sosok yang berbeda. Saksi mata dari tetangga sekitar mengaku pernah melihat sosok hitam tinggi berdiri di depan warung pada malam Jumat Kliwon, seperti sedang menunggu sesuatu atau seseorang. Sosok itu bergerak perlahan, tanpa suara, dan lenyap begitu saja saat didekati. Banyak yang percaya bahwa itu adalah wujud lain dari Haji Roni yang sudah terikat dengan dunia gaib akibat perjanjian pesugihan yang dibuatnya. Ada pula cerita tentang beberapa orang yang mencoba membuka kembali warung itu, namun selalu mengalami gangguan aneh, suara-suara bisikan, pintu yang membuka dan menutup sendiri, hingga bayangan yang muncul secara tiba-tiba di sudut ruangan. Mereka yang berani mencoba bertahan akhirnya memilih pergi dengan ketakutan yang menghantui. Legenda mengatakan bahwa Haji Roni sebagai konsekuensi dari perjanjian gelapnya terperangkap dalam dunia lain, sebuah dimensi di mana waktu dan ruang tidak lagi sama. Ia menjadi hamba bagi kekuatan yang memberinya keberuntungan, kehilangan kebebasan, dan bahkan nyawanya secara perlahan. Beberapa orang tua di kampung percaya bahwa nasib Haji Roni adalah peringatan bagi siapa saja yang mencoba mencari jalan pintas menuju kekayaan dan kemakmuran, bahwa segala sesuatu yang diperoleh dengan cara gelap dan berdosa
akan membawa kehancuran, baik untuk diri sendiri maupun orang-orang di sekitar. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa Haji Roni memilih jalan itu dengan sadar, menerima risiko demi impiannya. Ia rela mengorbankan apapun demi sebuah warung yang legendaris, demi rasa rawon yang tak tertandingi, demi kehidupan yang selama ini diidamkan. Kini, warung rawon itu berdiri sepi, seperti makam hidup yang menyimpan segudang rahasia dan cerita kelam. Orang-orang yang melewati sana sering menatapnya dengan rasa campur aduk antara kagum, takut, dan penasaran. Akhir nasib Haji Roni tetap menjadi teka-teki yang tak terjawab. Ia menjadi bagian dari kisah pesugihan yang menakutkan, legenda yang diwariskan dari generasi ke generasi sebagai peringatan. Sebuah kisah tentang keberanian, ambisi, dan harga yang harus dibayar ketika berurusan dengan kekuatan yang tak terlihat. Dan mungkin pada suatu malam Jumat Kliwon, ketika angin berhembus kencang dan bayangan gelap menari di antara pepohonan, Haji Roni akan kembali muncul, membawa cerita baru yang lebih menakutkan, atau mungkin ia sudah lama menghilang dari dunia ini, meninggalkan warung rawonnya sebagai monumen bisu dari sebuah kesepakatan yang mengikat jiwa. Setiap kisah, terutama yang membawa bayang-bayang gelap seperti cerita warung rawon Haji Roni, selalu menyimpan pesan yang lebih dalam daripada sekadar fakta atau misteri semata. Di balik segala kelezatan, kesuksesan, dan keberuntungan yang tampak gemerlap, ada harga yang tidak terlihat, konsekuensi yang tak bisa dihindari. Cerita tentang pesugihan bukanlah sekadar dongeng untuk menakut-nakuti. Ia adalah peringatan nyata bagi setiap insan yang tergoda oleh jalan pintas menuju kekayaan dan kejiwaan. Dalam dunia yang penuh dengan godaan, kadang kita lupa bahwa segala sesuatu yang diperoleh tanpa usaha yang jujur dan tulus akan membawa kerusakan. Haji Roni, dengan segala kisah dan nasibnya, mengajarkan kita tentang bahayanya keinginan yang berlebihan, ambisi yang tak terkendali, dan kepercayaan kepada kekuatan gelap yang hanya memberikan janji palsu. Kekayaan yang diperoleh dengan cara seperti itu bukanlah berkah, melainkan kutukan yang menggerogoti jiwa dan kehidupan. Rasa ingin cepat kaya memang manusiawi, tapi kita harus sadar bahwa segala sesuatu ada proses dan resikonya. Kesuksesan sejati datang dari kerja keras, kejujuran, dan kesabaran. Tidak ada jalan mudah tanpa konsekuensi. Lebih dari itu, cerita ini mengingatkan kita untuk selalu waspada terhadap hal-hal yang tampak terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah tergiur oleh janji manis yang datang dari sumber yang tidak jelas, karena di balik itu bisa saja tersimpan bahaya yang mengancam. Pesugihan dalam konteks ini juga menjadi simbol bahwa ada kekuatan-kekuatan tak terlihat yang senantiasa menguji batas manusia. Kita harus bijak memilih jalan hidup, menjaga hati dan pikiran agar tetap lurus, dan tidak mudah terjerumus dalam kegelapan. Warung rawon Haji Roni bukan sekadar tempat makan, melainkan cermin dari pilihan dan akibatnya. Ia menunjukkan bahwa hidup adalah tentang keseimbangan antara usaha dan ikhtiar, serta menerima bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dikompromikan dengan dunia gaib. Akhir kata, kisah ini mengajak kita untuk mengambil pelajaran dari masa lalu, menghormati nilai-nilai kebaikan, dan berani menolak godaan yang merusak. Karena pada akhirnya, ketenangan jiwa dan kebahagiaan sejati tidak datang dari kekayaan materi semata, melainkan dari hidup yang bersih, tulus, dan penuh keberkahan. Terima kasih sudah mengikuti kisah kelam tentang warung rawon Haji Roni dan misteri pesugihan yang menyelimutinya. Jika kamu suka dengan cerita-cerita seram, misteri, dan kisah-kisah horor yang penuh makna seperti ini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi di channel kami. Di sini, kamu akan menemukan berbagai cerita horor, asli legenda dan pengalaman supranatural yang bikin merinding sekaligus membuka wawasan. Jangan lewatkan setiap episode baru yang siap membawa kamu menyusuri dunia gelap penuh misteri dan rahasia. Ingat, dunia ini penuh hal yang tak kasat mata. Berani tahu lebih dalam? Stay tune di channel kami, karena di sini cerita horor bukan sekadar hiburan, tapi pelajaran hidup. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan jangan lupa, jaga diri dan hati agar tetap kuat menghadapi kegelapan.